Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Rahimah dari kelas 7D. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan cover, daftar isi, dan nomor halaman. Sebelum itu, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah dasar-dasar TIK. Berikut videonya. Oke, yang pertama cara pembuatan cover. Pertama kita buka Word, lalu kita pilih dokumen baru. Nah, sekarang untuk filenya kita atur dulu penulisannya, yaitu menggunakan Times New Roman. Lalu ukuran fontnya kita gunakan angka 12. Lalu kita pergi ke layout, kita atur size-nya, yaitu kita menggunakan A4. Dan margin kita gunakan 4433. Dalam penulisan cover itu menggunakan sisi tengah. Dan dalam pembuatan cover itu menggunakan penulisannya tebal atau kita bold. Setelah kita atur semuanya, sekarang kita tulis judul makalah atau skripsi yang kalian punya. Selanjutnya, jika kita menggunakan logo, kita pilih insert, lalu picture, pilih this device, dan kita tinggal pilih di mana letak logo atau gambar yang kita punya. Setelah selesai, kita ukur dan kita atur besar kecilnya logo yang kita punya. Setelah menulis semua kalimat yang diperlukan di dalam cover kalian, seperti nama dan yang lainnya, selanjutnya kita menuliskan kalimat atau kata-kata seperti identitas kampus. Contohnya itu program studi, fakultas jurusan kalian, dan nama kampus kalian. Oke, semua sudah selesai dan di sini ternyata terdapat 2 halaman. Jadi kita atur, kita hapus enter yang berlebihan, lalu kita blok menggunakan Ctrl A dan kita atur lens spasi-nya. Kita menggunakan lens spasi 1,15. Nah, ada beberapa bagian yang tidak terspasi, contohnya pada bagian nama dan identitas kampus, dan pada judul itu sudah terspasi. Nah, untuk mengaturnya yaitu dengan cara spasi. Nah, dilihat di sini ada tulisan remove spasi after paragraph. Nah, itu tinggal kita klik. Nah, sudah jadi, semua spasinya sudah sama rata. Sekarang kita atur jaraknya masing-masing antara per kalimat. Tinggal kita enterkan saja. Oke, kita cek semuanya apakah sudah selesai spasinya. Nah, semua spasi dan per kalimatnya sudah sama. Berarti cover yang kita buat sudah selesai.
Oke, video selanjutnya yaitu cara membuat daftar isi. Untuk bagian bawahnya kita menggunakan paragraf yang sama rata. Oke, setelah itu kita tuliskan isi-isi yang ada di daftar isi. Seperti yang pertama ada kata pengantar, daftar isi itu sendiri, lalu bagian bab-bab seperti bab 1, ada pendahuluan, dan di dalam bab 1 itu ada bagian lagi. Kita pilih dulu bagian A, yaitu adalah latar belakang masalah. Lalu B, identitas masalah, dan seterusnya. Nah, oke, kita sudah sampai di akhir daftar pustaka. Setelah itu, pada bagian kata pengantar, dari bagian kata pengantar kita blok sampai ke daftar pustaka. Setelah itu, kita klik kanan, lalu pilih paragraf. Lalu kita bagian bawah tabs. Nah, pada bagian tab stop position, kita tuliskan angka sesuai dengan jarak yang ingin kita mau. Nah, di sini aku menggunakan jarak 13. Kita tulis 13, lalu kita pilih right. Nah, pilih titik-titiknya, yaitu pada nomor 2, lalu set. Nah, setelah itu lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai kita atur, di sini sudah ada batasnya. Nah, untuk memulainya, kita tinggal letakkan pada bagian kanan akhir kata pengantar. Kita klik tab. Nah, langsung otomatis ada garisnya. Langsung ke bawah, bagian akhir bawah daftar isi. Kita klik tabs lagi. Nah, lakukan seterusnya seperti sebelumnya. Setelah kita atur titik-titiknya, sekarang tinggal kalian tuliskan halaman pada bagian di daftar isi seperti kata mengantar, yaitu pada bagian 1 Romawi, daftar isi pada bagian 2 Romawi, dan seterusnya hingga akhir. Oke, penomoran sudah terisi semuanya. Dan sebelumnya ini cara pembuatan daftar isi yang biasa aku gunain. Video selanjutnya yaitu tentang cara pembuatan nomor halaman. Di video ini aku menggunakan contoh file yaitu pada makalah. Dalam pembuatan nomor halaman, setiap halaman itu memiliki nomor yang berbeda-beda. Seperti contohnya pada kata pengantar ini, dan makalah pada cover itu tidak memiliki nomor halaman, tetapi pada kata pengantar, dia menggunakan nomor halaman pada bagian tengah bawah, dan bagian daftar isi juga bagian tengah bawah, dan pada bagian bab 1 itu menggunakan nomor biasa dan juga pada bagian tengah bawah. Pada file selanjutnya pada bagian bab 1 itu
penomorannya berada di kanan atas. Begitupun pada bab 2 mengikuti pada bagian bab 1 yaitu berada di bagian tengah bawah. Dan isi pada bagian bab 2 juga berada di bagian kanan atas. Pada bagian daftar pustaka itu berada di tengah bawah. Dalam pembuatan nomor halaman, per halaman itu memiliki section atau bagian berbeda, jadi kita harus membagi terlebih dahulu bagian-bagian per halamannya. Nah, di sini ada seperti header, pada cover itu adalah section 1. Dan pada kata pengantar yaitu header section 1. Nah, jadi kita harus mengubah menjadi beberapa bagian dengan cara letakkan pada bagian kiri atas di sebelah kata pengantar itu, kita pilih layout, pilih break, lalu kita pilih next page. Nah, setelah selesai, kita cek kembali apakah sudah terbagi menjadi 2 section. Nah, pada cover itu section pertama, dan pada kata pengantar sudah menjadi section kedua. Sini ada tulisan same as previous. Nah, itu artinya pada halaman kata pengantar itu akan sama penomoran dengan makalah, dan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi, kita harus menonaktifkan same as previous-nya dengan cara tinggal klik link as previous-nya. Nah, itu pada bagian header. Dan kita harus menonaktifkan pada bagian footernya, tinggal kita klik go to footer. Nah, di sini masih aktif. Kita nonaktifkan, tinggal kita klik link as previous-nya. Nah, sudah nonaktif. Sekarang kata pengantar sudah menjadi cover menjadi ke section pertama, kata pengantar section kedua, daftar isi menjadi section kedua. Nah, pada bagian bab 1 di sini masih menjadi section kedua. Kita harus mengubahnya menjadi section ketiga. Seperti cara tadi, kita klik kiri pada bagian atas. Kita letak pada bagian kiri. Lalu kita pergi ke layout, break, dan next page. Nah, sudah, kita cek kembali apakah sudah terbagi. Nah, pada bagian daftar isi sudah section 2, dan pada bagian bab 1 sudah menjadi section ketiga. Sekarang kita cek lagi pada bagian cover section 1, kata pengantar dan daftar isi menjadi section kedua, dan pada bagian bab 1 telah menjadi section ketiga, begitupun dengan isi pada bagian bab 1 menjadi section ketiga. Nah, same as previous-nya juga kita nonaktifkan seperti cara tadi, kita nonaktifkan pada link as previous-nya. Begitupun pada bagian footer kita nonaktifkan. Nah, untuk bagian bab 1-nya, untuk bagian bab 1 dengan bagian slide selanjutnya itu menggunakan penomoran berbeda. Kalau bab 1 itu di bawah tengah, dan pada bagian selanjutnya itu berada di kanan atas. Nah, jadi penomoran berbeda, kita harus pada bagian bab 1 kita harus mengaktifkan different font pack-nya. Ini kita checklist. Nah, di sini same as previous-nya aktif lagi, jadi kita harus menonaktifkan lagi. Kita klik. Begitupun di footer kita nonaktifkan lagi. Nah, setelah selesai kita close. Nah, pada bagian bab 2 ini masih menjadi section ketiga. Kita harus mengubahnya menjadi section keempat. Kita close.
Nah, kita klik kiri pada bagian kiri. Seperti cara tadi, kita pergi ke layout, break, dan next page. Nah, sekarang kita cek apakah sudah Nah, sekarang sudah menjadi beda section 3 dan bab 2 menjadi section keempat. Nah, link save as previous-nya tidak usah dinonaktifkan karena bagian bab 2 akan sama dengan bagian bab 1. Dan di sini different-nya juga udah otomatis aktif. Selanjutnya, pada bagian daftar pustaka, itu kita bagi lagi sectionnya. Klik di atas header. Nah, di sini punya aku sudah terbagi menjadi section 5. Kalian bisa mengubahnya jika belum terbagi menjadi section seperti cara tadi, yaitu dengan cara kita close dulu. Nah, klik kiri pada bagian daftar pustaka, lalu pilih layout, break, lalu next page. Nah, nanti langsung otomatis menjadi section ke-5. Pada bagian daftar pustaka, nah, save as previous-nya juga dinonaktifkan. Kita nonaktifkan di header dan kita nonaktifkan juga di footer. Nah, setelah dinonaktifkan, sekarang kita masuk ke cara pemberian nomor. Pada kata pengantar, yaitu berada di tengah bawah. Kita klik 2 kali, lalu pergi ke page number, pilih bottom of page, lalu pilih plan number 2. Nah, di sini masih menggunakan angka biasa. Kita harus mengubahnya menjadi angka Romawi dengan cara pergi ke page number, pilih format page number. Pada bagian number format kita pilih angka Romawi, dan start at kita mulai dengan angka 1 Romawi. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, sudah berubah menjadi angka 1 Romawi. Dan daftar isi juga sudah berubah menjadi angka 2 Romawi. Selanjutnya kita close. Kita masuk ke bagian bab 1. Bab 1 juga berada di bagian tengah bawah. Kita klik 2 kali. Nah, kita pergi lagi ke page number. Kita pilih bottom of page, pilih plan number 2. Nah, kita ubah menjadi angka 1 dengan cara pergi ke format page number, lalu kita ubah ke angka 1, lalu klik OK. Nah, bab 1 sudah menjadi angka biasa pada bagian bawah. Nah, untuk slide selanjutnya pada bagian bab 1 itu berada di tengah atas. Nah, caranya sama, kita klik. Nah, kita klik 2 kali di atas. Lalu kita pilih page number. Kita pilih bagian top of page. Nah, kita klik yang plan number 3. Nah, sudah otomatis menjadi angka 2. Kita cek lagi bab 1 menggunakan angka 1 biasa, dan slide selanjutnya pada bagian bab 1 sudah menjadi
angka 2 di kanan atas. Nah, kita masuk ke bab 2. Bab 2 sudah otomatis menjadi angka 3 pada bagian tengah, karena different tadi sudah kita aktifkan mengikuti bagian bab 1. Dan bagian bab 2 juga sudah otomatis menjadi angka 4 berada di kanan atas. Sekarang pada bagian daftar pustaka, kita klik di bawah, klik 2 kali. Nah, kita pilih pack number, bottom of pack line number 2, dan otomatis menjadi angka 5. Cek pada cover tidak memiliki penomoran. Pada kata pengantar, angka Romawi bagian tengah bawah, daftar isi juga bagian tengah bawah angka Romawi, bagian bab 1 bagian tengah bawah angka biasa, dan isi bab 1 ada di kanan atas. Bagian bab 2 mengikuti bab 1, yaitu pada bagian tengah bawah, dan isi pada bagian bab 2 sama seperti bab 1 berada di kanan atas. Pada daftar pustaka berada di tengah bawah. Untuk mengubah font dan ukuran pada nomor halaman, kita bisa klik 2 kali pada halaman. Nah, nanti keluar kotak tabel seperti tadi. Kita ulang, kita klik pada bagian halaman. Nah, di sini fontnya masih Calibri. Kita ubah menjadi font biasa, yaitu menggunakan font Times New Roman. Ukuran font 12 dan warna hitam. Nah, semuanya sudah berubah menjadi font Times New Roman. Oke, itu cara pembuatan nomor halaman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-save. Save as, pilih tempat penyimpanannya, dan langsung save.